Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan selalu sehat. Jangan lupa sarapan agar nanti dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih konsentrasi. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, jangan lupa mengisi absen yang sudah guru kirimkan lewat link WA group. Nanti via Google Form ya, linknya ada di grup WA. Baik, sebelum masuk materi hari ini, terlebih dahulu kita akan mengingat kembali materi yang telah kita pelajari kemarin. Kemarin kita telah mempelajari perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Contohnya seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, tumbuhan juga mempunyai perbedaan-perbedaan seperti itu. Hari ini kita akan membahas atau materi kita hari ini adalah mengenai perbedaan-perbedaan yang ada pada tumbuhan dalam aspek cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, diharapkan nanti setelah kalian membaca informasi tentang tumbuhan ini, kalian dapat memahami bagaimana tumbuhan ini beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian setelah pembelajaran ini, setelah materi ini, kalian juga diharapkan untuk dapat mengamati tumbuhan-tumbuhan itu dan melaporkannya dalam LKPD yang akan Bu Guru share atau Bu Guru kirimkan di grup WA ya. Nah, kita mulai pelajarannya dengan melihat beberapa jenis tumbuhan yang ada pada gambar. Nah, anak-anak, kalian juga dapat membentuk kelompok belajar dengan teman yang rumahnya berdekatan agar bisa berdiskusi bersama ya. Setelah kalian mengamati tumbuhan-tumbuhan ini, maka ada beberapa perbedaan yang ada pada tumbuhan-tumbuhan ini, entah itu pada batangnya, atau daunnya, atau akarnya, atau ciri-ciri khusus yang lainnya. Nah, ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan ini disesuaikan dengan habitatnya atau di mana tempat dia tinggal. Gambar yang pertama adalah gambar tumbuhan yang hidup di air. Ciri-cirinya adalah bisa kalian lihat di gambar ini ciri-cirinya, atau bisa kalian cari di buku kalian atau di internet. Pastikan memiliki sumber belajar selain buku, bisa bertanya ke orang tua ataupun mencari di internet. Nah, tumbuhan yang seperti ini disebut tumbuhan hidrofit. Yang kedua adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Contohnya seperti ini. Nah, ciri-cirinya adalah, silakan dilihat sendiri atau dapat kalian cari di buku atau di internet. Tumbuhan yang seperti ini disebut tumbuhan higrofit. Yang ketiga adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering, seperti contohnya tumbuhan pada gambar ini. Tumbuhan ini ciri-cirinya adalah kalian lihat di gambar atau kalian bisa mencari di buku atau di internet. Tumbuhan yang seperti ini disebut tumbuhan xerofit. Untuk lebih jelasnya silakan simak materi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri. Perhatikan gambar-gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan-tumbuhan ini cukup sering kalian temui di sekitar lingkungan. Namun, bentuk daun, bentuk batang, dan akarnya terlihat berbeda. Artinya, masing-masing tumbuhan mempunyai ciri khas. Nah, ciri khas tersebut disesuaikan dengan habitatnya. Habitat adalah lingkungan tinggal tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah tumbuhan yang habitatnya adalah air. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan ini adalah: yang pertama, memiliki batang berongga, yaitu untuk membawa oksigen. Yang kedua, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan sehingga tidak busuk walaupun berada di air. Yang ketiga adalah memiliki akar yang berada di dalam air. Nah, tumbuhan dengan ciri-ciri seperti ini disebut tumbuhan hidrofit. Yang kedua adalah tumbuhan yang hidupnya di tempat lembab. Tumbuhan yang seperti ini mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, batangnya berada dalam tanah. Yang kedua, daunnya yang muda biasanya menggulung. Nah, tumbuhan dengan ciri-ciri seperti ini disebut tumbuhan higrofit.
Yang ketiga adalah tumbuhan yang habitatnya di daerah kering. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan ini adalah yang pertama, mempunyai batang yang tebal untuk menyimpan cadangan air karena hidup di daerah kering. Yang kedua adalah mempunyai daun berbentuk duri. Ada sebagian bahkan yang sama sekali tidak mempunyai daun. Fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga adalah mempunyai akar yang panjang untuk mencari air di kedalaman tanah. Nah, tumbuhan dengan ciri-ciri tersebut disebut tumbuhan xerofit. Penjelasan tadi, jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hidrofit, contohnya adalah kangkung, teratai, enceng gondok, dan jenis-jenis tumbuhan lain yang hidupnya di air. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan higrofit, contohnya adalah lumut dan tumbuhan paku yang hidup di tempat lembab. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan xerofit, contohnya adalah kaktus dan lidah buaya yang hidup di daerah kering. Dengan memahami penjelasan sebelumnya, sekarang cobalah untuk mencari tumbuhan lain di sekitar lingkunganmu yang termasuk ke dalam jenis hidrofit, higrofit, dan xerofit. Kemudian, tulislah ciri-ciri khusus tumbuhan yang kalian temukan tersebut, apakah cocok dengan tempat hidupnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Informasi yang kalian cari tadi, kita dapat simpulkan ada beberapa jenis tumbuhan yang berdasarkan habitatnya ada 3. Yang pertama yaitu hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di air. Yang kedua higrofit, tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Yang ketiga adalah xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Nah, contoh-contoh tumbuhan ini dapat kalian lihat pada gambar atau dapat kalian amati di sekitar lingkungan kalian. Amatilah di sekitar lingkungan kalian tumbuh-tumbuhan yang dengan jenis hidrofit, higrofit, dan xerofit ini. Kemudian tuliskan dalam LKPD yang sudah Bu Guru bagikan kepada kalian, yang sudah Bu Guru kirimkan di grup WA. Kalau misalkan punya teman kelompok, belajar kelompok, bisa didiskusikan dengan kelompoknya atau bisa dikerjakan secara mandiri. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa diskusikan dengan orang tua jika ada materi yang dirasa terlalu sulit, atau bisa mencari sumber-sumber lain, atau bisa nanti bertanya kepada Bu Guru lewat WA ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.